Pajang adalah sebuah kadipaten bawaan negeri Demak, terletak di sebelah barat kota Surakarta di zaman sekarang. Pada awalnya, Pajang hanya seluas 4.000 karya. Adipati Pajang pertama adalah menantu Raja Demak ketiga, Sultan Trenggono, yang bernama Mas Karebet. Berkat kecakapan Mas Karebet mengelola Pajang, banyak wilayah sekitar tunduk dan bergabung ke Pajang. Pada saat Sultan Trenggono wafat, Pajang adalah kadipaten yang terkuat di Kesultanan Demak. Maka Mas Karebet berupaya mengklaim tahta Demak dan menjadi Sultan penerus Trenggono. Namun upaya Mas Karebet tidak mudah, karena ada satu penghalang, yakni Aryo Penangsang. Aryo Penangsang adalah Adipati Jipang sekaligus keponakan Sultan Trenggono. Dia mengklaim tahta Demak yang seharusnya menjadi milik ayahnya, Pangeran Sekar Sedolepen, sebelum dibunuh oleh Raden Prawoto, anak Sultan Trenggono. Satu demi satu, Aryo Penangsang menghabisi para pewaris tahta Demak. Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri berhasil dibunuh. Namun, dia gagal membunuh Adipati Pajang Mas Karebet. Istri Pangeran Hadiri, Ratu Kalinyamat, kemudian meminta bantuan kepada Adipati Pajang untuk melenyapkan Aryo Penangsang. Adipati Pajang kemudian membuat sayembara ditujukan kepada para punggawanya. Barang siapa dapat membunuh Aryo Penangsang akan diberi tanah Mataram dan padi. Terah keluarga dari Selo, Ki Pamanan dan Ki Panjawi berhasil membunuh Aryo Penangsang. Ki Pamanan lalu mendapat tanah Mataram, dan Ki Panjawi mendapat tanah padi. Setelah kematian Aryo Penangsang, jalan Mas Karebet terbuka lebar untuk menduduki tahta negeri Demak. Sunan Giri Parapen lalu mewisuda Mas Karebet sebagai Sultan Tanah Jawa dan berkedudukan di Pajang. Untuk beberapa lama, Sultan Adiwijoyo lestari menjadi raja di Tanah Jawa. Kekuasaannya membentang dari Jawa bagian tengah hingga ujung timur. Pajang mengalami puncak kejayaan. Namun tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang abadi, termasuk kekuasaan. Peta politik berubah ketika penguasa Mataram, Ki Ageng Pamanan wafat. Ki Pamanan diganti oleh sang putra, Senopati ing Ngalogo. Senopati ing Ngalogo yang tak lain putra angkat Sultan Adiwijoyo sendiri mulai menunjukkan keengganan tunduk ke Pajang. Beberapa utusan dikirim oleh Sultan Adiwijoyo untuk memperbaiki keadaan, tetapi hubungan Pajang dan Mataram justru semakin keruh. Hubungan Pajang-Mataram semakin runcing ketika salah satu adik ipar Senopati Ngalogo yang mengabdi di Pajang bernama Tumenggung Mayang mendapat hukuman. Tumenggung Mayang dibuang ke Semarang beserta keluarganya. Senopati tidak terima keluarga adiknya dihukum, lalu merebut Tumenggung Mayang dan membawanya ke Mataram. Peristiwa itu membuat Sultan Pajang Adiwijoyo marah. Pasukan Pajang lalu dikerahkan menggempur Mataram. Namun upaya penyerangan itu gagal, karena pasukan Pajang mendapat musibah besar. Ketika sampai di Prambanan, pasukan Pajang disapu letusan Gunung Merapi. Sultan Adiwijoyo pulang tanpa hasil dengan pasukan yang rusak. Sesampai di Pajang, Sultan Adiwijoyo menderita sakit hingga menemui ajalnya. Atas petunjuk Sunan Kudus, tahta Pajang diserahkan kepada menantu Sultan Adiwijoyo, yakni Adipati Demak Aryo Pangiri. Putra lelaki Adiwijoyo, Pangeran Banowo, justru disingkirkan ke Jipang, wilayah bawahan Pajang setingkat kadipaten. Peristiwa ini membuat Pangeran Banowo sakit hati. Di bawah kepemimpinan Aryo Pangiri, suasana di Pajang kurang kondusif. Akibat sang Sultan gagal mengayomi para punggawa. Timbul ketidakpuasan yang meluas di kalangan para punggawa Pajang. Para punggawa Pajang kemudian mengadu kepada Pangeran Banowo. Sang pangeran lalu meminta bantuan sang kakak angkat, Senopati ing Ngalogo, untuk menggempur Pajang. Gabungan pasukan Jipang dan Mataram pun menggempur Pajang dari arah timur dan barat. Pajang berhasil ditaklukkan. Sultan Pajang kemudian dikembalikan pada kedudukan semula sebagai Adipati Demak.
Setelah ditaklukkan pasukan Mataram dan Jipang, negeri Pajang diserahkan kepada Pangeran Banowo. Sang pangeran menduduki tahta dengan gelar Sultan Prabu Wijaya. Namun baru setahun menjabat, Sultan Prabu Wijaya wafat. Karena anak Sultan Prabu Wijaya masih kecil, para punggawa Pajang sepakat menyerahkan penggantinya kepada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati lalu menunjuk sang adik, Pangeran Gagak Baning sebagai adipati di Pajang. 3 tahun berkuasa, Pangeran Gagak Baning berpulang. Tahta Pajang kemudian diserahkan kepada putra Pangeran Banowo yang bernama Pangeran Sidowini. Pada masa Sultan Agung berkuasa, Pajang menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Sultan Agung lalu mengirim pasukan untuk membinasakan Kadipaten Pajang. Harta benda Pajang dijarah dan orang-orangnya dibawa ke Mataram. Adipati Pajang dan para pengikut setianya melarikan diri ke Surabaya. Sejak saat itu Kadipaten Pajang lenyap dari bumi Mataram.